Melihat aksi ular 7 warna kecil itu, mulut Xiao Yan terbuka dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Aku yakin ular ini jelas bukan Ratu Medusa, dengan sifatnya yang angkuh, dia tidak akan seperti ini. Saat ini dia, sepertinya tidak ada bedanya dengan ular kecil yang baru saja lahir. Satu-satunya perbedaan adalah kecerdasannya jauh lebih tinggi. Jangan bilang bahwa evolusi menghancurkan ingatan lamanya. Yao Lao juga sangat bingung tentang ini. Hah? Xiao Yan terdiam sesaat dan menyipitkan matanya. Makna yang tidak diketahui muncul dari dalam diri mereka saat dia tersenyum dan berkata, dia sepertinya tertarik pada sesuatu di cincinku. Saat dia berbicara, jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya. Beberapa hal muncul di telapak tangannya. Ular kecil 7 warna mendekat. Itu menyapu tatapannya dan mengayunkan ekor ularnya sambil berulang kali menggelengkan kepalanya. Jelas, apa yang dia inginkan bukanlah di antara hal-hal ini. Xiao Yan menyimpan barang-barang itu kembali ke ring penyimpanan. Dia tidak frustrasi ketika dia dengan sabar menarik lebih banyak barang, satu persatu, keluar dari ring penyimpanan. Beberapa saat kemudian, ketika dia sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil berisi cairan ungu, seekor ular kecil meringkuk di udara segera muncul di telapak tangannya seolah-olah telah diteleportasi. Ia menjulurkan lidah ular kecilnya ke dalam botol giok dan biasa menjilat dengan ganas. Ini esensi kelahiran singa ametis. Saya tidak berpikir bahwa yang dia inginkan adalah ini. Mengamati esensi kelahiran amethyst lion yang dengan cepat berkurang hampir 1/10, perasaan menyakitkan muncul di wajah Xiao Yan. Namun, ternyata makhluk kecil ini tahu tentang kekuatan amethyst essence. Itu tidak menyerap dengan rakus lagi. Setelah menjilati beberapa kali, dia menarik kepalanya keluar. Murid ular yang jernih menari dengan gembira dan puas. The7 Colored Heaven Swallowing Python juga merupakan hewan eksotis yang memiliki afinitas api. Secara alami, dia sangat menyukai amethyst essence yang dipenuhi dengan energi tipe api murni. Yao Lao berkata sambil tersenyum saat melihat kegembiraan ular kecil 7 warna itu. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan dengan menyakitkan mengembalikan amethyst essence yang agak berkurang ke cincin penyimpanannya. Tampaknya karena ular itu telah menyerap amethyst lion beard essence, ada sedikit kehati-hatian di mata ular 7 warna kecil saat mereka melihat Xiao Yan. Jelas merasakan perubahan dalam tatapan ular kecil itu, hati Xiao Yan bergerak sedikit. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai tubuh kecilnya. Melihat tindakan Xiao Yan, ular kecil 7 warna itu memutar tubuhnya. Kemudian menyerah menghindari tangan Xiao Yan, memutar kepala kecilnya dan dengan malas menggosok dirinya di tangan Xiao Yan. Mengamati tindakan seekor ular kecil yang tidak memiliki permusuhan sedikit pun, kilatan yang tidak biasa di matanya tiba-tiba tumbuh. Hehe, nak, apakah kamu berencana menyimpan benda ini di sisimu? Tampaknya memahami pikiran Xiao Yan dengan jelas, suara Yao Lao segera terdengar di dalam hatinya. Hehe. Xiao Yan tertawa 2 kali kering. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan suara penuh gairah di dalam hatinya, ini adalah binatang eksotis kuno dengan potensi tak terbatas. Jika saya menyimpannya untuk diri saya sendiri, saya tidak akan kehilangan kendali atas nilai api surgawi. Python 7 Colored Heaven Swallowing, sangat kuat, tapi saat ini dia jelas hanya di level bayi. Tubuhnya memang mengandung energi yang sangat besar, tetapi dia harus menjalani penajaman untuk waktu yang tidak diketahui sebelum dia benar-benar bisa menguasainya. Selain itu, Anda harus tahu bahwa terlepas dari seberapa jinak, Python Swallow surga 7 warna, sekarang, saya berani bertaruh bahwa tubuh aslinya pasti milik Ratu Medusa. Mungkin, dia sekarang menjadi seperti ini karena alasan yang tidak diketahui, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak akan tiba-tiba memulihkan ingatannya di masa depan. Ketika saatnya tiba, Yao Lao berkata dengan muram, kamu harus tahu betul kesombongan dan kekejaman Ratu Medusa. Bagi Anda yang berani mengambil kesempatan untuk menjadi pemilik, ia mungkin membantai Anda di tempat dengan karakternya. Telapak tangan yang membelai ular kecil 7 warna itu tegang. Xiao Yan mengerutkan kening dan menatap untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas pelan dan berbisik, tapi bagaimana jika dia tidak mendapatkan ingatannya kembali? Saat ini dia seperti binatang kecil yang baru saja lahir. Saya juga orang pertama yang dilihatnya.
Terlepas dari apa yang terjadi, saya pikir dia seharusnya tidak terlalu memusuhi saya. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di sisiku mencari makanan ketika dia muncul. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Binatang purba eksotis yang mungkin bisa bersaing dengan Do Usheng yang legendaris di masa depan. Itu daya tarik yang fatal. Kamu berjudi. Yao Lao menghela nafas tanpa daya. Haha, apa salahnya berjudi sesekali untuk penjaga yang sangat kuat di masa depan? Jika situasi seperti itu terjadi di masa depan, bukankah masih ada guru? Ketika saatnya tiba, jika kita tidak bisa mengalahkannya, lalu kita akan lari. Xiao Yan tertawa. Kuharap kau tidak membakar dirimu sendiri dengan bermain api, kata Yao Lao sambil tersenyum pahit. Xiao Yan tersenyum lembut dan dengan hati-hati membawa ular kecil 7 warna itu dengan kedua tangannya. Ular kecil 7 warna tidak menahan tindakan lembutnya. Dia mengayunkan ekornya dan melingkari pergelangan tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia mengayunkan tubuhnya, seperti bermain ayunan. Hal kecil, apakah kamu ingin pergi denganku? Menempatkan ular kecil di depannya, Xiao Yan berkata lembut sambil tersenyum. Ekspresi itu adalah ekspresi yang sama yang akan digunakan banyak orang untuk mencoba menipu seorang gadis kecil yang tersesat di pinggir jalan. Membuka mata ular ungu, ular kecil 7 warna itu menatap wajah pemuda itu. Perasaan kebingungan yang sangat manusiawi melintas di pupilnya. Itu meluruskan tubuhnya dan menatap kosong Xiao Yan dengan cara ini. Melihat tindakan aneh ular 7 warna kecil itu, jantung Xiao Yan berdebar kencang. Senyum di wajahnya agak memalukan. Dia tampaknya samar-samar merasakan bahwa roh dewasa dan angkuh di tubuh ular kecil 7 warna itu dengan dingin memetabolisme penampilan inferiornya. Xiao yang terbatuk ringan, memutar matanya dan menjatuhkan jarinya ke cincin penyimpanan. Sebotol amethyst Line Beard Essence muncul di telapak tangannya. Setelah melepas tongkat giok putih kecil, dia meletakkan beberapa tetes amethyst essence di atasnya dan melambaikannya dengan lembut di depan ular kecil 7 warna. Ketika amethyst essence muncul, mata ular dari ular kecil 7 warna itu bersinar terang. Perasaan kehilangan seperti manusia dengan cepat menghilang. Membuka mulutnya, dia menjulurkan lidah ularnya ke arah Xiao Yan saat dia bertanya. Hehe. Mengikuti tindakan ular 7 warna kecil, roh dewasa dan angkuh di tubuhnya tampak sekali lagi diam. Segera, senyum terangkat dari sudut mulut Xiao Yan. Terlepas dari apakah roh Ratu Medusa ada atau tidak, setidaknya, 7 warna Pithon menelan surga, saat ini, tidak memiliki kemampuan untuk menahan pesona yang dibawa oleh Amethyst Essence. Setelah Xiao Yan menjatuhkan Amethyst Essence ke mulut ular kecil itu, yang terakhir menampar bibirnya dengan puas. Beberapa saat kemudian, ekor ular itu melingkari pergelangan tangan Xiao Yan dan kemudian masuk ke lengan bajunya sebelum secara bertahap tertidur lelap. Haha. Mengamati, 7 warna surga menelan Pithon, Xiao Yan membuka mulutnya dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dengan bantuan Amethyst Essence, dia dan ular itu dengan cepat menjadi dekat. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, Xiao Yan percaya bahwa itu dia dapat mengubah hubungan mereka menjadi sangat kuat sebelum dia menjadi dewasa dan mulai memiliki kecerdasan seperti manusia. Xiao Yan dengan lembut menepuk lengan bajunya dengan telapak tangannya. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Menjilati sedikit Amethyst Essence pada tongkat giok putih, Xiao Yan membiarkan energi panas melonjak di tubuhnya saat dia membuka mulutnya dan tertawa. Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan saat dia mengangkat kepalanya ke arah kolam api hijau di udara dan tersenyum. Setelah beberapa tikungan dan belokan, api inti teratai hijau, ini akhirnya muncul di depannya. Meskipun dia sangat cemas di dalam hatinya, Xiao Yan tidak melakukan gerakan sembrono. Benda yang dikenal sebagai api surgawi, ini seperti bom. Jika seseorang tidak berhati-hati, kekuatan destruktif akan tiba-tiba meletus darinya, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia bukan Ratu Medusa yang mungkin bisa menahan sedikit daya tembak, tetapi jika itu dia benar-benar akan berubah menjadi ketiadaan dalam waktu kurang dari 10 detik. Guru. Sekarang, bagaimana kita mengendalikannya? Mengamati api surgawi di udara dengan kerinduan yang jelas terlihat di wajahnya, Xiao Yan buru-buru bertanya. Membatasi api surgawi tidaklah mudah.
Itu akan membakar apapun yang mendekatinya menjadi ketiadaan. Ini termasuk energi. Selain beberapa benda khusus, Anda hanya dapat menggunakan pasokan energi yang tidak pernah berakhir untuk membungkus dan mengambilnya secara paksa. Saya pikir Ratu Medusa menggunakan metode ini pada saat itu. Yaula menyuarakan pikirannya, tapi metode itu menghabiskan energi yang sangat besar. Dengan diri Anda saat ini, Anda tidak akan dapat memindahkan nyala api ini dari pulau kecil ini bahkan jika Anda memadamkan semua douki di pusaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan langsung runtuh saat dia bertanya dengan cara yang hancur. Bagi Ke, tentu saja kita tidak bisa mengadopsi metode Ratu Medusa. Tak satu pun dari kita mampu membelinya. Yaula menyeringai dan berkata, apa yang saya katakan sebelumnya berlaku untuk orang lain. Tetapi Anda berbeda, Anda memiliki alat yang dapat dengan mudah menyingkirkan api inti teratai hijau. Xiao Yan bingung sejenak. Dia mengedipkan matanya dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, kamu mengacu pada Green Lotus Chair. Haha, tepatnya. Green Teratai Chair dan Green Teratai Core Fire berasal dari sumber yang sama. Jika Anda menggunakan kursi untuk membawa nyala api, itu tidak hanya akan menekan api surgawi ke suhu terendah sehingga tidak akan tumpah tetapi juga akan jauh lebih aman daripada menggunakan energi untuk membungkusnya. Kata Yaolau sambil tersenyum lagi. Xiao Yan mengangguk dan dengan cepat mengetuk cincin penyimpanan dengan jarinya. Segera, lampu hijau perlahan naik dari cincin penyimpanan dan ditangguhkan di depan Xiao Yan. Di lampu hijau, ada Green Teratai Chair yang sempurna sebagai karya seni. Ini berputar sedikit dan melepaskan energi samar. Menarik Green Lotus Chair dengan tangannya, Xiao Yan melemparkannya dengan lembut ke atas api surgawi di udara. Cahaya hijau samar dipancarkan dari Green Teratai Chair ketika mencapai bagian bawah nyala api. Akhirnya, diam-diam membungkus Green Lotus Core Flame. Ketika lampu hijau berkurang ukurannya, api surgawi secara bertahap jatuh ke inti teratai tanpa perlawanan. Api hijau yang aneh segera muncul di dalam inti kosong lotus. Keberhasilan. Proses mendapatkan api surgawi begitu mulus sehingga Xiao Yan terkejut. Dia menatap Green Lotus Core Fire yang telah disimpan ke Green Lotus Chair dengan wajah penuh sukacita. Xiao Yan dengan hati-hati memegang bagian bawah kursi teratai hijau saat dia menatap tajam ke arah kolam api hijau di tengah. Kegembiraan muncul tanpa sadar di matanya yang hitam pekat. Selanjutnya, cepat tinggalkan kota ini. Temukan tempat yang tenang dan telan, api surga. Ingat, jangan simpan api surgawi di cincin penyimpanan selama periode waktu ini. Jika tidak, hal-hal di dalamnya akan terbakar menjadi ketiadaan. Yaolau memperingatkan dengan suara suram. Iya. Tubuh Xiao Yan gemetar saat dia menganggukkan kepalanya dengan serius. Sayap awan ungu memanjang dari punggungnya sementara tangannya meraih pil pemulihan energi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia dengan serius mengangkat kepalanya dan menyaksikan tirai cahaya ungu yang segera menghilang. Tirai cahaya ungu menyala dan pada suatu saat, akhirnya berubah menjadi lampu kecil yang memenuhi langit setelah ledakan. Saat tirai cahaya ungu meledak, kaki Xiao Yan tiba-tiba dan dengan keras mendorong dari tanah. Tubuhnya meluncur ke langit saat dia membawa Green Teratai Chair, bergegas dengan sekuat tenaga untuk keluar dari kota.